Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat sempat, dan yang telah memberikan kita segalanya yang ada di dunia ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan dan junjungkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang modern, zaman Islamiyah, dan yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai ayat yang saya singgung pada mukadimah tadi mengenai Quran surah Al-Ikhlas, ini mengenai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam materi Baitul Arham sebelumnya sudah dijelaskan atau menjelaskan mengenai implikasi tauhid dalam kehidupan. Kita sebagai seorang muslim kadang masih salah mengartikan tauhid dalam kehidupan kita. Kita hanya sebatas hanya nama saja tauhid itu. Kita mengakui Allah itu Esa, akan tetapi kita tidak mengamalkan, kita tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya itu semua berdampak buruk pada kehidupan kita. Maka dari itu esensi dari tauhid itu sendiri harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa bertakwa dan memahami akan eksistensi Allah. Dan kita sebagai seorang muslim harus bisa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan atau menerapkan tauhid dalam kehidupan kita ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya dijelaskan mengenai hal tauhid dalam kehidupan yang perlu kita soroti, yaitu mengenai keimanan kita sendiri, sehingga Allah itu memberikan semuanya ini secara fungsional, yaitu Allah menyempurnakan ciptaannya. Allah hadir di alam semesta ini fungsional, yaitu mewujudkan rahmah dengan memberikan risalah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Allah telah memberikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, Allah telah memberikannya. Di sini tinggal kita mau menjemput atau tidak. Di sini kita mau mengimplementasikan atau mau menerapkan ilmu tauhid ini dalam kehidupan kita atau tidak. Kemudian banyak sekali pandangan-pandangan tentang ilmu tauhid, mengenai pandangan hidup, yaitu kemudian kesadaran tentang waktu, kemudian pandangan tentang kerja, kemudian pandangan tentang manusia, kemudian pandangan tentang alam, kemudian tujuan hidup, dan lain sebagainya. Ini perlu kita ketahui, karena sejatinya tauhid itu menjelaskan semuanya. Tauhid itu mengajarkan kita akan esensi keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, apakah sudah baik atau belum. Teman-teman
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran dalam membentuk sistem keberagaman berpedoman pada al-uswatul wusqa, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Islam dalam sebuah hadis itu ada 5, yaitu yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan kita sebagai seorang muslim itu tidak akan bisa lepas dari 5 hal itu. Kemudian teman-teman semuanya, di materi kedua sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Muhammadiyah dan praksis gerakan filantropi. Nah, ini juga menjadi metode dakwah kita dalam Islam. Muhammadiyah ini dan gerakan praksis filantropi ini akan menjadi sarana dakwah bagi kita, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan banyak sekali organisasi ortom, banyak mendirikan amal usaha Muhammadiyah maksud saya. Kemudian dan amal usaha Muhammadiyah itu sudah berkembang dan masih bertahan sampai sekarang, termasuk lazisme. Nah, itu termasuk salah satu sebagai kebutuhan umat untuk melayani umat sebagaimana mestinya. Ini dampak positif bagi Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian lazisme, yaitu lembaga filantropi Muhammadiyah yang melakukan perhimpunan dan lain-lain untuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini sudah jelas sekali bahwasanya lazisme ini sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti halnya ketika penanganan COVID-19 ini Muhammadiyah dan juga lazisme itu sangat berperan penting sekali. Nah, maka dari itu patut kita pertahankan hal ini atau lazisme ini dan Muhammadiyah ini agar ke depan itu semakin berkembang. Kemudian digitalisasi filantropi. Ada 3 digitalisasi filantropi, yaitu yang pertama perhimpunan, digitalisasi perhimpunan, yang kedua administrasi, dan yang ketiga layanan. Dan semoga apa yang Muhammadiyah dan lazisme ini berikan ini bisa berdampak baik buat masyarakat ke depannya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebihnya itu semua datangnya dari Allah, dan apabila ada kurangnya itu semua datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.